Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Rosita Putriawati dari kelas MN22G. Untuk sesi kali ini kita akan sharing tentang apa itu resiko likuiditas. Hal yang pertama kita bahas adalah pengertian resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko yang muncul ketika sebuah perusahaan atau institusi keuangan tidak memiliki cukup aset likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Aset likuid adalah aset yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai-nilai signifikan, seperti kas, deposito, atau surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Jenis-jenis resiko likuiditas. Ada beberapa jenisnya. Yang pertama, resiko likuiditas pendanaan. Resiko ini terjadi ketika sebuah institusi tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jatuh tempo karena kekurangan sumber dana likuid. Contohnya seperti gagal pembayaran hutang jangka pendek karena tidak memiliki uang tunai. Yang kedua, ada resiko likuiditas pasar. Hal ini terjadi ketika aset tidak dapat dijual dengan cepat tanpa memenuhi harga yang signifikan. Contohnya juga seperti menjual surat berharga dalam kondisi pasar yang tidak stabil sehingga harus menjual di bawah nilai pasar. Faktor penyebab risiko likuiditas. Yang pertama ada ketidakseimbangan arus kas yang ketika pembayaran jatuh tempo lebih besar daripada pemasukan yang diterima. Yang kedua ada ketergantungan pada sumber dana eksternal, di mana institusi yang terlalu berpegang pada pinjaman eksternal akan rentan terhadap risiko ini jika kondisi pasar memburuk. Yang ketiga, ada gangguan pasar keuangan. Ketidakpastian atau krisis ekonomi dapat mengurangi ketidakmampuan pasar untuk menyerap aset dengan cepat. 4. Ada aset tidak likuid. Portofolio yang terlalu banyak mengandung aset sulit dijual seperti properti atau investasi jangka panjang. Dampak risiko likuiditas juga terbagi beberapa. Yang pertama ada kehilangan kepercayaan investor yang akan menimbulkan keterlambatan pembayaran kewajiban yang dapat menurunkan reputasi perusahaan. Yang kedua ada kerugian finansial, di mana penjualan aset di bawah nilai pasar untuk memenuhi kebutuhan likuiditas menyebabkan kerugian. Yang ketiga ada krisis sistematik. Dalam konteks perbankan, risiko likuiditas yang tidak terkelola dengan baik dapat memicu kebangkrutan dan merembet ke sistem keuangan likuiditas. Pengelolaan risiko likuiditas juga terbagi menjadi beberapa bagian seperti hal yang pertama yaitu manajemen kas yang efisien, di mana memastikan arus kas untuk masuk dan keluar seimbang untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman eksternal. Yang kedua ada diversifikasi sumber dana, di mana menggunakan berbagai sumber pendanaan untuk meminimalkan risiko tergantung pada suatu sumber tertentu. Yang ketiga ada penyimpanan cadangan likuiditas. Memiliki cadangan dana darurat dalam bentuk aset likuid yang dapat digunakan dalam situasi mendesak. Yang keempat ada stress testing, di mana hal ini melakukan simulasi skenario atau mengukur kemampuan perusahaan dalam menghadapi tekanan likuiditas. Yang kelima ada pengelolaan aset dan liabilitas atau ALM. Penyimbangan jatuh tempo aset dengan kewajiban untuk meminimalkan mismatch atau ketidaksesuaian. Beberapa kasus, salah satunya itu kasus studi likuiditas di mana krisis likuiditas pada tahun 2008, yang pada krisis keuangan global 2008 banyak institusi keuangan menghadapi risiko likuiditas yang parah. Mereka memiliki portofolio yang besar dalam bentuk aset tidak likuid seperti sekuritisasi hipotek yang nilai anjlok di pasar.
Ketidakmampuan menjual aset ini untuk memenuhi kewajiban menciptakan krisis kepercayaan yang meluas di pasar. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah risiko likuiditas adalah tantangan besar bagi perusahaan dan institusi keuangan, terutama dalam kondisi pasar yang tidak stabil. Manajemen risiko likuiditas yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan operasional. Dengan strategi yang tepat, risiko ini dapat diminimalkan sehingga perusahaan tetap mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan mempertahankan kepercayaan stakeholder. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang apa itu risiko likuiditas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.